Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Jubaida dari kelas Teknik Informatika C NPM 1906096. Nah, sekarang apa yang akan kita bahas di dalam materi kali ini? Yang pertama itu ada pengertian Winbox. Jadi, apa itu Winbox? Winbox di sini adalah sebuah software atau utility yang digunakan untuk konektivitas dan konfigurasi mikrotik menggunakan MAC address atau protokol IP. Dengan Winbox, kita dapat melakukan konfigurasi mikrotik router OS dan router boot menggunakan mode GUI dengan cepat dan sederhana. Fungsi dari Winbox itu sendiri yaitu setting mikrotik router dalam mode GUI, setting bandwidth jaringan internet, memblokir sebuah website, dan masih banyak yang lainnya. Nah, yang selanjutnya itu ada pengertian mikrotik. Mikrotik adalah sebuah perusahaan asal Latvia yang bergerak di bidang pembuatan hardware dan software di bidang networking. Kemudian hardware dan softwarenya yaitu mikrotik router boot, sebuah perangkat keras jaringan yang di dalamnya sudah tertanam sistem operasi mikrotik. Untuk softwarenya yaitu mikrotik OS, sebuah perangkat lunak yang bisa diinstal di perangkat komputer yang ingin difungsikan sebagai router untuk mengelola jaringan komputer. Nah, kegunaan dari mikrotik sendiri salah satunya yaitu bisa memblokir situs, mengatur jaringan hotspot, dan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu fungsi DHCP server pada mikrotik. DHCP memiliki fungsi utama mendistribusikan IP address secara otomatis kepada setiap klien yang terhubung ke jaringan komputer. DHCP akan memberikan kemudahan bagi seorang network administrator dalam mengelola jaringan komputer, karena alokasi IP address dapat ditentukan secara otomatis dan dalam satu kali kerja. Kemudian yang selanjutnya itu ada hotspot pada mikrotik. Apa itu hotspot? Hotspot adalah suatu area di mana pada area tersebut terdapat sebuah koneksi nirkabel, wireless atau lebih, dikenal dengan istilah WLAN atau Wireless Local Area Network. Koneksi ini umumnya hanya bersifat lokal dan terbatas pada satu titik area pusat. Kelebihan hotspot adalah kita dapat mengkonfigurasi jaringan yang hanya bisa digunakan dengan username dan password tertentu. Selain itu, kita juga dapat melakukan manajemen terhadap user-user tersebut. Misalnya, mengatur durasi total penggunaan hotspot per user, membatasi berapa besar data yang dapat di-download tiap user, dan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudari Dede sudah menjelaskan tentang apa yang akan kita praktikumkan atau kerjakan kali ini, yaitu kita akan instalasi mikrotik, kemudian konfigurasi internet, DHCP server, dan kemudian konfigurasi hotspot. Nah, yang pertama kita akan menginstal terlebih dahulu si mikrotiknya. Nah, untuk menginstalasi mikrotiknya kita siapkan dulu si file yang akan dibutuhkan, yaitu Winbox, mikrotik, dan lisensi untuk si Winbox-nya. Nah, kita akan create new saja di VirtualBox-nya. Oh iya, jangan lupa untuk VirtualBox-nya juga diinstalkan. Nah, kemudian di sini kita klik mikrotik OS. Nah, di sini type-nya order saja dan versinya order saja. Nah, kemudian kita next. Di sini untuk memori saja saya akan menggunakan 128 saja. Kemudian next. Nah, kita akan membuat si harddisknya. Kita akan membuat si harddisknya, yaitu create a virtual harddisk now. Kita create. Nah, kita di sini pilih VHD virtual hard disk dan pilih dinamika allocated. Kita next. Nah, untuk size harddisknya di sini saya akan menggunakan default saja, yaitu hanya sebesar 2 GB. Kemudian kita create. Nah, mikrotiknya sudah di create. Kita masuk ke setting terlebih dahulu. Kita akan setting si adapter networknya, kemudian setting si ISO mikrotiknya agar termount oleh si VirtualBox-nya. Oke, yang pertama kita masuk tab network, kemudian adapter pertama,
yaitu kita pilih breed adapter, dan di sini kita pilih si wireless LAN. Nah, di sini saya menggunakan Realtek 8821CE wireless LAN. Kita masuk ke mode advice-nya, dan di sini kita setting allow all. Nah, kemudian ada adapter kedua, kita enable network adapter, kemudian host only adapter. Nah, ininya setnya seperti biasa, kita pilih allow all di sini. Nah, kemudian adapter ketiga untuk set si hotspotnya. Nah, untuk set si hotspotnya kita samakan juga si ininya host only adapter. Nah, ini sudah, dan ininya virtual box host only internet adapter. Nah, si adapternya tidak perlu diedit, dan kemudian oke. Nah, kemudian masuk ke setting lagi, kita set si ISO mikrotiknya agar tersambung ke si virtual box. Kita masuk ke menu storage. Nah, di sini kita empty. Nah, kemudian kita choose edit file. Nah, kita pilih si mikrotik OS-nya. Nah, ini ISO. Nah, sudah terlihat di sini ada si mikrotik ISO-nya. Kemudian kita oke. Nah, sudah settingan sudah beres, kita tinggal start si mikrotiknya. Nah, untuk di sini kita pilih kembali si mikrotiknya yang ini, yang ISO-nya, dan kita start. Oke. Kita tunggu. Nah, sudah seperti ini. Kita instalkan saja semuanya yang diperlukan. Kita tekan A saja. Nah, sehingga semuanya terchecklist seperti ini. Kemudian kita press I untuk menginstalnya. Kita tekan I. Nah, do you want to keep all configuration? Nah, kita pilih N saja atau no. Nah, ada data on this will be reset. Nah, kita continue saja, tekan Y. Nah, kita tunggu sampai si konfigurasinya atau installnya beres. Nah, sudah instalasi selesai. Di sini ada tulisan press enter to reboot. Nah, kita jangan dulu di reboot dulu atau di restart. Kita pilih si yang kaset ini, si kita akan unmount terlebih dahulu si mikrotiknya. Nah, ini mikrotiknya checklist. Kenapa kita harus di unmount dulu? Agar nanti ketika restart tidak balik lagi ke instalasi mikrotik ini dan langsung masuk ke si OS mikrotiknya. Sudah di unmount seperti tadi, kita enter saja. Nah, sistem akan merestart. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, kita tekan saja. Nah, di sini ada mikrotik login, password default. Untuk password defaultnya yaitu 0, dan untuk mikrotik loginnya di sini adalah admin. Enter. Nah, di sini biarkan saja 0, kemudian enter. Nah, kita enter lagi. Nah, di sini sudah terlihat bahwa si mikrotik sudah berjalan. Nah, kemudian kita lanjut untuk konfigurasi si Winbox-nya. Nah, ini Winbox-nya. Kita tekan. Oke. Nah, kita pilih dulu si mikrotiknya. Oke, ini kita tunggu dulu. Nah,
sudah dipilih, kemudian kita konekkan. Nah, di sini bisa terlihat bahwa si router tidak mempunyai software key. Kita akan import si software key-nya. Kita masuk ke tools, kita masuk ke sistem, kemudian kita masuk ke lisensi. Nah, seperti ini lisensi. Ini tidak bisa di close ya. Nah, di lisensi ini kita import key-nya dan pilih key yang sudah tersedia ya. Nah, untuk penyimpanannya saya menyimpan si key-nya itu di file download. Di download, kemudian di kompres. Nah, Mikrotik OS Essential level 6. Nah, dan kita buka yang ini. Nah, ini tidak bisa ditekan ya, kita langsung saja close si ininya, close si mikrotiknya, si winbooknya. Kemudian kita buka kembali winbooknya. IP-nya ini kita langsung konekkan si winbooknya ke mikrotik kita. Nah, sudah selesai. Kemudian kita akan lanjut untuk konfigurasi internetnya dan konfigurasi si servernya, si konfigurasi si DHCP-nya. Oke. Untuk konfigurasinya di sini akan menggunakan CLI atau command line instruction. Kalian bisa saja menggunakan GUI ya, pencet-pencet seperti ini, namun saya lebih suka menggunakan CLI. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu interface yang berada di sini. Dengan menggunakan commandnya yaitu interface print. Nah, kita lihat bahwa di sini ada tiga interface yang dimulai dari nomor 0, 1 dan 2. Nah, kemudian kita rename terlebih dahulu agar tidak pusing ketika men-settingnya. Nah, untuk merename-nya kita menggunakan perintah interface set. Nah, kita pilih yang mau di rename itu 0, 1 atau 2. Kita pilih saja yang pertama yaitu 0. Nah, kemudian name sama dengan. Nah, name-nya mau apa? Saya di sini yang pertama itu adalah internet. Kita setting internetnya internet. Oke. Nah, kemudian yang kedua kita set lagi set 1. Kita akan set yang satu ini. Itu yang kedua. Kita ganti namanya menjadi lokal. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kita set nomor 2 yang ini dan name-nya ganti ke hotspot. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat apakah perubahannya sudah terjadi atau belum dengan menggunakan perintah interface print. Nah, sudah kita lihat bahwa di sini ada internet, lokal dan hotspot. Berarti si name-nya sudah terganti. Selanjutnya akan konfigurasi internet. Kita akan menambahkan IP address untuk si internet dan si lokalnya. Oke, untuk perintahnya di sini kita akan menggunakan IP address add address sama dengan. Nah, kita di sini masukkan addressnya. Untuk yang pertama untuk interface yang
internet saya akan menggunakan 192.168.1.2. Nah, untuk /24 saya lupa. Nah, untuk interface-nya kita set buat yang internet. Oke, kemudian kita enter. Kemudian kita setting buat yang lokalnya juga, IP address, add address 192.168. Saya akan memilih 212/24. Interface sama dengan lokal. Nah, untuk melihat apa sih IP addressnya atau si settingannya sudah beres, kita akan menggunakan IP address print. Kita lihat, nah sudah terlihat bahwa si IP-nya sudah tersetting di sini. Oke, selanjutnya akan konfigurasi DHCP yang akan dijelaskan oleh teman saya Dindin Jainuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dindin Jainuddin, NPM 190611. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang konfigurasi DHCP, route sampai konfigurasi hotspot. Untuk yang pertama adalah konfigurasi DHCP server. Kita tuliskan di CLI DHIP DHCP trip server setup. Enter. DHCP server interface-nya kita masukkan yang dari sebelumnya, yaitu lokal. Enter. Terus isi sininya DHCP address interface-nya, enter. Gateway DHCP network-nya juga kita langsung enter aja. Enter. Nah, untuk DNS server kita masukkan DNS 8.8.8 dan 8.8.44 itu adalah DNS server untuk Google. Kita enter lagi. Lifetime-nya kita masukkan 3 day juga. Enter. Lalu untuk setting route-nya kita masukkan IP dan gateway sama dengan 19.192.168.1.1. Nah, terus untuk melanjutkannya kita mengkonfigurasi firewall-nya, itu kita ketikkan IP firewall NAT and chain ART code internet, terus enter. Nah, terus kita konfigurasi selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya adalah mengkonfigurasi hotspot. Kita masukkan IP address and address. IP hotspotnya itu 192.168.3.1. terus kita enter. Terus oke, untuk selanjutnya mengkonfigurasinya itu tuliskan IP cetak. Terus kita tuliskan yang hotspot
address of networknya ini pakai IP address yang sudah diatur barusan. Kita enter lagi, enter. Nah, untuk address of networknya kita enter lagi. Nah, untuk set sertifikatnya kita tuliskan none, enter lagi. Nah, untuk IP address of STM servernya sudah betul, ini 0.0.0.0, kita enter lagi. Nah, untuk DNS servernya kita masukkan DNS server Google, yaitu 8.8.8.8 yang default, terus enter. Nah, untuk DNS name nya kita masukkan nama kelompok saja ya, w.kelompok1.com, terus kita enter. Nah, untuk name of hotspot usernya admin saja. Terus untuk passwordnya kita nggak boleh isi biar cepet dan juga default, kita langsung enter aja. Nah, untuk admin mikrotiknya untuk admin mikrotiknya kita buat akunnya itu dengan cara IP hotspot user and name user 1. Ini bebas ya namanya. Terus passwordnya 123, kita enter. Nah, setelah yang sudah menuliskan user sama passwordnya, kita lihat dengan cara melihatnya adalah dengan menuliskan IP hotspot user print, lalu enter. Nah, di sini terlihat namanya admin user yang ini ada 1. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan rekan-rekan saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.